kita bahas soal yang nomor 2. Jadi kalau kita baca nih, suatu dinding bangunan terdiri dari beton, K-nya diketahui, tebalnya 10 cm. Sisi bagian dalam diisolasi gelas serat, K-nya juga diketahui, tebalnya 3 cm. Kemudian asbesmen, K-nya diketahui, tebalnya 1 cm. Dan papan gipsum, K-nya diketahui, tebalnya 1,5 cm. Temperatur dalam bangunan adalah 25 Celcius, sedangkan temperatur luar bangunan adalah 15 derajat Celcius. Koefisien perpindahan kalor konveksi bagian dalam dan luar bangunan masing-masing 12 dan 45 watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa rugi kalor per satuan luas dan koefisien perpindahan kalor menyeluruh dinding tersebut. Kemudian yang B, berapakah temperatur dinding antara gelas serat dan asbesmen. Kemudian yang C adalah gambarkan jaringan termalnya. Oke. Kalau kita gambarkan, ini adalah betonnya. Jadi ini panjangnya tadi 10 cm, kemudian gelas serat ini panjangnya adalah atau tebalnya adalah 3 cm, kemudian asbesmen ini 1 cm. Kemudian papan gipsum ini 1,5 cm. Nah, ini berarti sini bagian luar, ke sana bagian dalam. Ini bagian dalam. Nah, temperatur bagian dalam itu 25 lebih tinggi dari yang luar. Maka aliran kalor ke kiri. H masing-masing ini H1 bagian dalam, ini H2 bagian luar. Kemudian kalau kita gambarkan jaringan termalnya ini theta hingga 1 bagian dalam ke permukaan ini. Bagian dalam T1, yang ini adalah T2, dan terus berturut-turut T3, T4, T5, theta hingga 2. Ini bagian luar. Ya. Nah, tahanan termalnya ini saya beri notasi R theta hingga 1 itu berarti tahanan termal konveksi bagian dalam. Ini konduksi untuk papan gipsum, ini tahanan termal konduksi untuk asbesmen, tahanan termal konduksi untuk gelas serat, ini untuk betonnya R45 ya. Kemudian ini tahanan termal konveksi bagian luar R hingga 2. Nah, panjang masing-masing bagian itu LPG 1,5 cm atau sekian meter, KPG-nya diketahui. Kemudian ini asbesmen 1 cm atau 0,01 meter, K asbesmennya diketahui, dan seterusnya. Ini panjang gelas serat 0,03 meter, K-nya K gelas serat, KGS ya, diketahui. Kemudian yang betonnya juga, ini K-nya juga diketahui. Nah, kalau kita hitung tahanan termal untuk masing-masing ini tahanan termal untuk konveksi bagian dalam jadi 1/H1A. Nilainya dimasukkan, kemudian kalau kita hitung ketemunya adalah 0,0833 per A. Satuannya nih, derajat Celcius per watt. Kemudian yang tahanan termal konduksi untuk yang ini 12 ya, R12. Papan gipsum ya, ini tebalnya diketahui, K-nya diketahui, maka kalau dihitung 0,3 per A ya. R23 ini untuk asbesmen juga panjangnya, tebalnya diketahui, K-nya juga diketahui, maka 0,1 per A. Ini untuk gelas serat juga R34 ya, dengan cara yang sama ketemu nih 0,625 per A, R45 juga tebalnya diketahui, K-nya diketahui, 0,0869 per A. Kemudian ini tahanan termal konveksi bagian luar 1/H2A. Jadi H2-nya sekian, maka kalau dihitung nih 0,0222 per A. Nah, Q adalah sama dengan delta T per sigma R karena susunan seri ya. Jadi maka ini theta hingga 1 min theta hingga 2 dibagi ini jumlahan semua tahanan ya. Kemudian harganya kalau kita masukkan theta hingga 1 adalah 25, yang luar 15. Kemudian ini masing-masing tahanan dijumlahkan ya.
Kalau dihitung ini menjadi 10A per 1,2174. Nah kalau A-nya ini kita bawa ke ruas kiri, jadi berarti Q persatuan luas. Jadi Q per A sama dengan 10 ya, 10 per 1,2174. Kalau dihitung ketemunya 8,214. Satuannya adalah watt per meter kuadrat. Kemudian kalau kita tulis kembali ini, Q sama dengan delta T per sigma R. Jadi theta angle 1 min theta angle 2 atau sama dengan ini ya. Kemudian kita masukkan kembali ini tekanan termal masing-masing. Nah kalau kita jumlahkan ini yang bawah nih, ketemunya 1,2174. Oke. Oke. Jadi Q tadi adalah ketemu ini. A kalikan ini. Theta angle 1 min theta angle 2 dibagi 1,2174. Nah, perpindahan kalor itu bisa kita rumuskan ini. Q sama dengan U kalikan A kalikan delta T. Nah, Q tadi ini. Jadi sama dengan ini. Nah, sekarang kita lihat ini. A-nya ini coret dengan A. Delta T itu sama dengan ini. Theta angle 1 min theta angle 2. Jadi ini coret. Maka U-nya adalah seper ini. Seper 1,2174. Kalau dihitung 0,821. Makanya ini adalah nilai U. Satuannya adalah watt per meter kuadrat per derajat Celcius. Kemudian untuk menghitung temperatur ya, T3. Maka yang kita lihat jaringan termal dari theta hingga 1 sampai T3. Nah itu kalau kita lihat pada jaringan termal di gambar tadi, itu isinya adalah R1, R12, R hingga 1, R12, dan R23. Maka Q kita hitung dari theta hingga 1 sampai T3. Maka ini jumlah seri tekanan termalnya. Kita masukkan nilainya. Ya. Theta hingga 1 itu diketahui ya, atau ini A-nya dulu kita pindah ke ruas kiri, maka jadi Q per A. Kemudian di sini kalau kita jumlahkan ini ketemunya adalah ini. Jadi kita pindah ke ruas kiri, kalikan ini, maka nih kalikan ini itu sama dengan theta hingga satunya tadi 25. Nih, 25, T3-nya belum tahu. Maka dari persamaan ini ketemu T3. Jadi T3 adalah ketemu 21,03 derajat Celcius. Oke, mungkin sampai itu. Terima kasih.